Langkah pertama, kita siapkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu. Kita potong dulu ya, sesuai selera saja. Nah, setelah kita potong, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan 2 buah atau 2 batang daun bawang yang kecil, kita rajang seperti ini ya. Potong menyerong. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan 2 buah tomat yang hijau, ini saya potong-potong. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu. Di sini saya pakai bawang merah, kemudian bawang putih, cabai merah besar, kunyit, kemiri, dan sedikit ketumbar ya. Kita kasih sedikit air. Ini kita haluskan dulu ya pemirsa. Nah, setelah halus seperti ini, siap kita tumis. Selanjutnya, sebelum kita menumis bumbu, kita goreng dulu tahu. Di sini saya siapkan wajan. Kita tuang minyaknya ya. Kita tuang minyak kurang lebih 150 sampai 200 ml. Saya kira ini minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan tahunya. Kita goreng tahunya sampai berwarna kecoklatan atau berkulit ya pemirsa. Oke pemirsa, saya kira ini sudah kecoklatan bawahnya, bisa kita balik seperti ini. Pemirsa, ini tahunya sudah matang, bisa kita angkat. Kita tiriskan dan kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita goreng dulu pindang. Ini kita goreng pindangnya jangan terlalu kering. Jika sudah kecoklatan bawahnya, bisa kita balik. Oke pemirsa, saya kira sudah kecoklatan, bisa kita balik. Oke pemirsa, saya kira ini pindangnya sudah matang, bisa kita angkat lalu kita tiriskan dulu ya. Berikutnya kita menumis bumbu, kita siapkan wajan, kita kasih minyak secukupnya ya. Kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita tumis sampai harum ya. Nah, jika sudah harum seperti ini, bisa kita masukkan daun salam, daun jeruk, lengkuas yang sudah dikeprek, dan daun bawang yang sudah kita rajang tadi ya. Kita tumis semuanya. Setelah tanak dan agak kering seperti ini, bisa kita masukkan santan. Kita tunggu santannya mendidih dulu, baru bisa kita masukkan bahan yang lain. Oke pemirsa, ini sudah mendidih, bisa kita masukkan garam, kaldu bubuk, dan gula. Kita aduk dulu biar tercampur rata ya. Selanjutnya bisa kita masukkan ikan pindang yang sudah kita goreng tadi.
Kemudian tahu yang sudah kita goreng tadi juga ya. Selanjutnya tomat yang sudah kita potong-potong, kita masukkan semuanya. Kita aduk dulu supaya bumbunya lebih meresap ya. Nah, ini kita tunggu sampai bumbunya lebih meresap dan ikan dan tahunya juga lebih lunak ya. Terakhir bisa kita masukkan cabai rawit seperti ini sebagai tambahan saja ya pemirsa. Oke pemirsa, saya kira ini sudah cukup dan matang. Bisa kita matikan kompornya dan siap untuk disajikan. Sampai selesai. Bahan-bahannya di sini sudah saya sediakan. Ada ikan pari yang sudah diasap, ini seperti ini. Ya, ini tadi sudah saya rebus sebentar saja ya, supaya menghilangkan bau amisnya. Kemudian nanti saya kombinasikan dengan tahu, tempe yang sudah saya rebus juga setengah matang. Dan untuk bumbu-bumbunya, ini yang bumbu yang udah dihaluskan, saya pakai ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, ketumbar, dan cabai merah. Kalaupun ibu-ibu suka lebih pedas, bisa ditambah dengan cabai rawit ya. Kalau sudah dihaluskan, jadinya seperti ini ya ibu-ibu. Untuk bahan pelengkapnya saya pakai daun bawang, ini ada 2 batang daun bawang yang sudah saya iris. Kemudian ada laos atau lengkuas, kemudian daun jeruk. Dan ada santan juga ya, ini saya pakai kurang lebih 800 ml atau 750 ml ya. Untuk bahan yang selanjutnya saya pakai ada garam, gula pasir, sama penyedap rasa. Nah, ini bahan-bahannya simple banget. Dan gimana cara membuatnya? Pertama kita nyalakan dulu kompornya, kita siapkan wajan dan kita tuangi minyaknya ya. Kemudian kita tumis bumbunya yang sudah kita haluskan. Nah, ini kita tumis sampai keluar aroma harum ya. Kita masukkan laos atau lengkuas, daun bawang dan daun jeruknya. Nah, ini kita tumis sampai lebih tanak atau lebih matang ya, supaya nggak cepat basi ya ibu-ibu. Ini sudah baunya enak banget. Kita masukkan santannya. Ini kita masak sampai santannya mendidih. Sesekali kita aduk-aduk seperti ini ya ibu-ibu, biar santannya tidak pecah. Kemudian nanti kita masukkan ikan pe-nya sama tahu tempenya. Nah, ini tahu, tempe, sama ikan parinya sudah kita masukkan. Kita tunggu lagi sampai mendidih lagi. Sekarang kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuknya ya.
ibu-ibu, ini masakannya sudah mendidih seperti ini. Kita memasaknya jangan terlalu lama ya, karena tadi sudah saya rebus sebentar, jadi lebih matang seperti ini ya. Ini sudah matang, kita matikan kompornya dan siap untuk disajikan. Untuk memasak lodeh labu siam tahu, kita sediakan 2 kotak tahu. Kita potong-potong kotak. Selanjutnya ada 1 buah labu siam atau sayur manisa ya. Ini kita belah menjadi 2. Lalu gosok-gosokkan permukaan bagian dalamnya seperti ini, supaya getah yang ada di dalamnya keluar ya. Setelah itu kelupas kulitnya. Ini kita buang ujungnya. Sebaiknya berhati-hati ya saat mengelupas kulit labu siam, karena permukaannya sangat licin. Ini bagian bijinya yang keras kita buang ya. Setelah itu potong-potong labu siam. Untuk ukuran dan modelnya sesuai selera saja, atau potongan memanjang seperti ini juga boleh ya. Setelah dipotong-potong, ini kita cuci bersih. Berikutnya ada 1 batang daun bawang kecil, ini kita potong-potong. Kemudian ada bumbu-bumbu yang dihaluskan, 6 siung bawang merah, 3 bawang putih, 3 kemiri, 1 cabai merah dan 1 cabai keriting, 1 sendok teh ketumbar dan sedikit air. Ini kita blender hingga halus. Dan hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng. Goreng tahu yang sudah dipotong-potong tadi. Goreng hingga permukaannya merata kekuningan. Menggoreng tahunya tidak sampai kering ya, setengah matang saja cukup. Nah, ini kita angkat lalu kita tiriskan. Berikutnya sisakan sedikit minyak goreng tadi, lalu tumis bumbu yang dihaluskan tadi ya. Tumis hingga beraroma wangi dan terlihat tanak. Kemudian masukkan lengkuas yang sudah dikeprek dan 1 lembar daun salam. Tumis kembali sebentar. Lalu ada 700 ml santan, tuang separuhnya dulu. Aduk merata dan tunggu hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, masukkan potongan daun bawang. Nah, ini karena kelupaan, sebenarnya daun bawang ini ditumis dengan bumbu yang dihaluskan tadi ya. Kita tunggu daun bawang hingga terlihat layu. Kemudian masukkan labu siam. Ratakan seperti ini. Lalu tuang kembali sisa santannya. Aduk sebentar dan tunggu hingga mendidih. Jika mulai mendidih, sesekali diaduk supaya santan tidak pecah ya. Untuk memasak labu siam hingga matang, durasinya sekitar 5 menit ya.
ini kita cek apakah labu siam sudah lunak apa belum. Nah, ini sudah lunak ya. Selanjutnya, masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula. Aduk merata sebentar sekiranya garam, gula, dan kaldunya larut. Seperti ini saya kira cukup memasaknya. Matikan kompor, siap disajikan. Langkah awal untuk memasak kari ayam bumbu instan adalah kita rebus atau masak dulu ayamnya. Panaskan air secukupnya untuk merebus. Jika sudah panas, masukkan ayam yang sudah dibaluri jeruk nipis. Dan tambahkan potongan kunyit dan jahe secukupnya supaya hilang bau amisnya. Kita rebus ayam hingga matang selama 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit, matikan kompornya dan disisihkan dulu untuk diolah nanti. Berikutnya, ada bumbu tambahan yang disiapkan selain dari bumbu instan, yaitu 2 daun bawang yang dipotong-potong, lalu 1 batang serai yang dikeprek, 1 ruas lengkuas dan setengah ruas jahe yang dikeprek juga. Nah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan dulu santan. Di sini ada 500 ml air. Lalu tambahkan 1 saset santan instan. Aduk merata hingga putih pekat. Nah, seperti ini kita sisihkan dulu. Kemudian sediakan 2 saset bumbu kari instan. Mau pakai yang bermerek atau seperti ini yang biasa dijual di pasar juga boleh ya. Sekarang kita ke cara masaknya. Panaskan minyak secukupnya. Kemudian tumis bumbu kari instan hingga harum. Berikutnya masukkan serai, jahe, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Ini kita aduk sebentar. Lalu masukkan potongan daun bawang. Tumis kembali hingga daun-daunan terlihat layu dan harum. Selanjutnya adalah tuang santan yang sudah disiapkan. Tuang secara bertahap 400 ml dulu. Aduk merata dan tunggu santannya mendidih. Nah, ini sudah mendidih, kita aduk sebentar. Kemudian kita masukkan beberapa penyedap rasa. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada. Aduk merata hingga larut.
Berikutnya, masukkan ayam ke dalam kuah kare. Aduk sebentar dan usahakan terendam supaya bumbu lebih meresap ke dalam ayam. Lalu kita tambahkan sisa santan tadi, yaitu 100 ml, supaya saat ayam diungkep tidak kehabisan kuahnya. Ini kita tutup pancinya supaya maksimal meresap bumbunya selama 3 menit. Nah, ngomongin soal panci, di sini saya pakai panci yang berkualitas tinggi, ramah lingkungan dan kesehatan. Juga modelnya kekinian. Penutupnya sangat sempurna, maksimal masaknya. Panci ini adalah Cooker King. Produk ini asli dari Cina. Terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, sangat kokoh, panasnya maksimal, benar-benar anti lengket, mudah dibersihkan dan desainnya yang menarik. Produk dari Cooker King ini multifungsi, bisa untuk wajan, panci, atau kukusan ya. Untuk pemesanan, Anda bisa kontak WA yang tertera di video ini. Atau keterangan detailnya ada di deskripsi ya, pesan langsung dikirim dari Cina. Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan barangnya, ini saya terima barangnya dengan baik, tidak ada cacat. Untuk paket pembeliannya adalah panci, lalu dapat capitan masak, spatula kayu, pembersih panci, dan sumpitan. Nah, ini sudah 3 menit, terlihat ayamnya menyatu dengan bumbu kare. Ini aromanya sedap banget ya. Karena anak-anak saya suka kari ayam ada tahunya, jadi saya tambahkan tahu yang digoreng setengah matang ya. Ini hanya pelengkap aja, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kita tutup lagi pancinya semenitan, supaya bumbu lebih meresap ke dalam tahunya. Nah, ini sudah semenit. Kare ayamnya terlihat mantap ya. Saya kira cukup, matikan kompor. Kare ayam bumbu instan siap dinikmati.
Untuk membuat lodeh terong dan kacang panjang, kita sediakan dulu 1 buah terong, buang bagian tangkainya, lalu kelupas kulitnya supaya terong empuk dan enak saat dimakan. Lalu potong-potong sesuai selera ya. Untuk terongnya Anda boleh pakai yang terong hijau atau yang ungu. Setelah dipotong-potong, kita cuci bersih lalu sisihkan dulu. Berikutnya, sediakan 3 lonjor kacang panjang, buang bagian ujungnya, lalu potong-potong sesuai selera. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian saya tambahkan sedikit tempe sebagai pelengkap saja ya. Nggak pakai tempe juga boleh. Potong-potong kotak seperti ini. Berikutnya ada bumbu-bumbu yang dihaluskan. 7 bawang merah, 3 bawang putih, sedikit kunyit, 2 cabai merah, 3 butir kemiri,
1 sendok teh ketumbar, dan sedikit air. Kita blender dulu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Berikutnya ada bumbu yang diiris atau digeprek. Iris 1 daun bawang, dan geprek 1 ruas lengkuas. Selanjutnya kita bikin santannya. Sediakan 600 ml air dan tambahkan 1 bungkus santan instan. Aduk merata hingga terlihat putih pekat. Langkah selanjutnya kita akan mengolah semua bahan tadi. Panaskan minyak secukupnya. Lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Tumis hingga tanah atau matang sampai beraroma harum. Kemudian masukkan potongan daun bawang. Tumis kembali sebentar. Kemudian masukkan lengkuas dan tambahkan 2 daun jeruk dan 1 daun salam. Tumis kembali sampai daun-daun terlihat layu. Kemudian tuang santan yang sudah disiapkan. Aduk sebentar dan tunggu hingga santan mendidih. Nah, ini terlihat santannya mulai mendidih. Aduk-aduk perlahan supaya santannya tidak pecah. Lalu masukkan kacang panjangnya. Masak sekitar 2 menit sambil sesekali diaduk ya. Baru kita masukkan bahan yang lain. Berikutnya masukkan tempenya. Aduk kembali sebentar sambil menunggu tempenya sedikit setengah matang. Setelah itu masukkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1,5 sendok teh gula pasir. Aduk merata hingga larut. Selanjutnya masukkan terongnya. Kita masak terongnya bersama santan dan bahan lainnya sebentar saja ya, sekitar 2 menit. Sambil diaduk-aduk supaya matang merata. Seperti ini cukup. Kalau kelamaan masak, terongnya bisa lembek atau hancur ya. Matikan kompor, lodeh terong dan kacang panjang siap disajikan. Like dan share jika Anda suka video ini, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi resep dari Dapur Diza. Terima kasih sudah menonton.